Halo semuanya, perkenalkan aku Meotia Cairani dari 11 IPA 3. Akhir-akhir ini aku lagi baca buku yang oke banget nih, yang ceritanya tuh bener-bener membuat tamparan untuk kehidupan kita gitu. Kayak kata-kata yang ada di buku itu tuh kayak bener-bener kayak wah banget gitu loh, kayak bener-bener menusuk hati banget. Dan kayak bukunya tuh kayak semacam menjadi psikolog bagi kita gitu loh. Nah, kamu tahu gak sih, Sya, bukunya tuh judulnya apa? Kedengarannya seru deh ceritanya. Emang tentang apaan tuh bukunya? Aku belum pernah denger deh soal bukunya. Oh, itu bukannya bukunya itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam berbagai kondisi ya. Kayaknya itu nama bukunya Filosofi Teras dah, kalau nggak salah. Nah, bener banget tuh. Nama bukunya adalah Filosofi Teras. Ini dia. Nah, buku ini tentang apa sih? Dan kenapa kita mengangkat buku ini untuk dijadikan suatu perbincangan? Jadi, buku ini bisa dibilang untuk melatih mental, mengembangkan diri, dan bahkan mengenal diri kita sendiri. Jadi buku ini tuh cocok banget apalagi buat kita generasi muda, terutamanya Gen Z, untuk melatih mental gitu teman-teman. Nah, buku ini nggak sebanyak itu kok halamannya, jadi insya Allah bisa selesai dalam beberapa waktu. Bacanya bentar-bentar juga nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman nih yang kayak lagi merasa khawatir, butuh banget sesuatu untuk kayak aku harus mulai dari mana untuk mengenal diriku. Buku ini cocok banget untuk dimulai karena bahasanya ringan gitu. Terus dari yang udah aku baca ya, buku ini mengandung filosofi stoikisme. Jadi stoik ini kan mulai dari filsafat deh. Filsafat itu kan terkenal agak berat gitu ya, kayak definisinya tuh mencari arti dari sebuah arti gitu kan teman-teman. Nah, jadi mungkin wajar gitu kalau kita takut kenapa-napa gitu, misalnya kalau belajar filsafat atau buku-buku terlalu berat. Tapi di buku Filosofi Teras ini dibawakan dengan bahasa yang cukup ringan dan mudah dimengerti bagi pemula gitu. Nah, untuk terus filosofi atau filsafat stoikisme itu tuh apa? Nah, stoikisme itu, Masya Allahnya adalah filosofi yang paling dekat dengan ajaran Islam. Gimana bisa? Karena ini tuh beberapa ajaran dari filosofi ini nih yang dari aku tangkap. Salah satunya adalah kita dalam hidup ini gak boleh melakukan semuanya secara berlebihan. Jadi secukupnya aja. Contohnya apa? Dari yang paling simpel itu adalah makan. Nah, makan tentunya kalau lapar ya makan, tapi jangan berlebihan gitu teman-teman, harus cukupnya. Terus apalagi? Mengontrol emosi, kayak senang, heboh, gembira, marah, sedih, itu boleh banget teman-teman, boleh banget, asal jangan berlebihan. Jadi semua tuh ada batasnya. Tuh. Lalu apalagi ya? Salah satunya lagi yang lain adalah expect what unexpected. Maksudnya gimana? Jadi menduga hal yang tidak terduga. Jadi kan kalau di kehidupan kita ya, sebagai manusia, pasti banget kita pernah overthinking. Atau malah sering. Jangan ya teman-teman, jangan sering overthinking karena itu nggak baik juga buat kesehatan mental. Nanti mental larinya ke fisik larinya ke mental gitu terus. Jadi di filosofi stoikisme ini juga diajarkan expect what unexpected, dimana kita bisa menghadapi skenario terburuk karena kita udah menduganya. Jadi misal kita mau lomba, tentunya kita kalau lomba mau buat menang dong. Nah, tapi di akhir ternyata kita kalah. Nah, pas itu kita udah menduganya, jadi insya Allah bisa diterima lebih lapang dada karena aku udah menduganya kok. Bukan menduganya sih, kayak ada kesempatan untuk kalah juga. Aku bisa menang, cuman kalau kalah ya udah gitu teman-teman. Jadi bisa menerima skenario
yang nggak kita inginkan dengan santai. Tuh. Seru tuh kayaknya. Oke deh, nanti aku coba baca. Nah, kalian pada tahu kan judul bukunya tuh apa? Bukunya tuh emang bener-bener sebagus itu. Isi ceritanya tuh bener-bener relate banget sama permasalahan yang biasa terjadi di dalam hidup kita gitu loh. Jadi mungkin di dalam buku ini kita bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang biasa terjadi dalam hidup kita, dan mungkin bisa ngebantu kalian gitu untuk yang sedang merasa sedang dalam masalah gitu. Mungkin buku ini bisa membantu kalian dengan kata-katanya yang sangat filosofi gitu loh. Nah, buat kalian yang lagi nontonin podcast ini, aku rekomendasiin banget ke kalian buat baca buku Filosofi Teras. Itu tuh bukunya bener-bener bagus banget dan sangat relate sama permasalahan yang biasa terjadi di hidup kita. Jadi mungkin kalian saat baca bukunya tuh ngerasa kayak, ih ini aku banget gitu. Kayak, ih aku ngerasain banget nih kayak gini gitu loh. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin podcast kita sampai habis. Jangan lupa baca bukunya, oke? Dadah, terima kasih.